dari afiknya Raja Namrud. Wa kasurat, dan setelah itu banyak sekali mawasyihi, hewan-hewan ternaknya, ghilmanuhu, dan banyak sekali para pengikutnya. Tuh ya, ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita kenal di Al-Quran, bahkan dari sunnah Rasul. Beliau itu adalah Khalilullah. Jadi Khalilullah kalau baginda Nabi adalah Habibullah. Nabi Musa Kalamullah. Nabi Nuh, Nabi yang pertama menjadi Rasul, dari Rasulullah. Kalau Nabi Isa Ruhullah, disebut Ruhul Kudus. Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada masa perjuangannya dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan la ilaha illallah, banyak sekali tantangannya. Baginya pastinya setiap para nabi, para rasul selalu mengalami tantangan yang luar biasa. Bahkan mereka itu dianiaya, bahkan mereka diperangi, mereka dibunuh. Itu para nabi dalam menegakkan keesaan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu penyebab beliau itu dibakar oleh Raja Namrud. Yang pertama karena beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tepekong atau patung-patung yang begitu banyak, semuanya dihancurkan oleh beliau, kecuali satu yang paling besar, itu nggak dihancurkan oleh beliau. Malah kampak beliau itu beliau tanggalkan di leher patung yang paling besar tadi. Ini kecurigaan itu sudah diketahui, intelnya banyak Raja Namrud, ya. Wah, ya udah pasti nggak salah lagi nih Ibrahim ini, ya. Udah nggak salah lagi Abraham ini, nyebutnya Abraham mereka, ya. Orang kampung kita Ibrahim, ya, Ibrahim, ya. Ibrahim itu sebutan kita kan singkat aja Ibrahim namanya, udah Ibrahim. Nah, baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian ditangkap karena menegakkan kalimat tauhid tadi itu. Ini adalah hal yang sangat kecil bagi beliau, bagi para nabi, ya. Para nabi yang lain itu yang terdiri dari 124.000 nabi, paling banyak 80.000 nabi di Bani Israel, semuanya dibantai, dibunuh semuanya itu, ya. 80.000 paling banyak sih itu Bani Israel, yang lainnya lain lagi tuh. Makanya kita Muslim, kita ini zaman sekarang paling enak udah, ya. Sangat bersyukurnya kepada Allah. Ibadah kita tenang, ibadah kita khusyuk, tidur nyenyak, mencari nafkah pun kita berkah, aman, nggak ada yang ganggu, ya, khusus untuk negeri kita. Makanya kudu kita jaga nih kelestarian, ketentraman, kedamaian negeri kita ini, ya, kita jaga itu. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi ketentraman ini harus tetap kita jaga.
supaya nggak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau kurang ribet, ya nggak bisa ngaji begini enggak makan kalau ya tidur nggak pulas, peluru masuk ke telinga, bolong telinga kita. Ya, aman-aman aja. Nah, ketika Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh pasukannya, berbala tentaranya untuk yang menyiapkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, itu sampai menggunung, ya, kayu bakar yang sampai menggunung. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu disiapkan untuk dilemparkan ke kobaran api. Nah, kayu bakar yang sudah menggunung itu dibakar sampai apinya itu ya sangat besar sekali. Nah, ini kalau melemparkannya kan dulu tuh kayak ini ya, diayun tuh ya, bandlingnya diayun supaya begitu tepat pas sasarannya jatuhkan. Tapi tak seorang pun yang mampu untuk mengangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu, ya, sampai 8 orang, belasan orang, puluhan orang untuk mengangkat Nabi Ibrahim untuk melemparkan ke api itu nggak ada yang sanggup. Dikasih berat bobot fisik Nabi Ibrahim tuh, ya, berat, nggak ada yang bisa ngambil tuh. Pala mumsikalah, yang nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang bisa ngangkat kalau sudah Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki itu. Ibrahim ada cara akhirnya, ada cara tuh. Raja Namrud tahu bahwa pamannya atau bapaknya Nabi Ibrahim itu si apa jadi panglimanya ya, iya. Dia disuruh, kamu sebagai patih, sebagai bapaknya Ibrahim, kamu sendiri angkat itu Ibrahim dan lemparkan ke kobaran api. Melihat keberadaan semacam itu, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau bikin malu orang tua saya. Tuh, ya, akhlaknya, padahal itu kafir, ya, musyrik, memusuhi Nabi Ibrahim. Jangan kau bikin malu orang tua saya ya Allah. Begitu diambil sama bapaknya, dilemparin sama bapaknya, enteng ayangnya, Masya Allah. Nih, sebagai anak kita ya, jangan pernah bikin mencoreng wajah orang tua, ya. Jangan pernah mencemari nama baik orang tua. Itu Nabi contohkan akhlaknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijaga nama baik orang tuanya tuh, walaupun dia harus mati di kobaran api. Nih, nah, begitu dilemparkan, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, sejuklah kamu. Ya, tuh api suruh sejuk, mau sejuk kamu. Ya. Selamatkan Ibrahim, jangan kamu lalap itu Ibrahim. Itu api menjadi sejuk, bukan dingin. Ada orang mengatakan begitu Nabi Ibrahim sampai di pertengahan api itu, api menjadi dingin. Bukan dingin, kalau dingin masih tersiksa juga. Ya, bukan dingin. Wah, Nabi Ibrahim kena kedinginan, susah. Kalau kedinginan, sejuk. Ya, sejuk tuh, nyaman dia. Ya, di api itu malah nyaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu doa beliau sebelum dilemparkan. Pada saat itu malaikat Jibril datang, ya, wahai Ibrahim Khalilullah, kenapa kamu enggak berdoa, enggak minta pada Allah, enggak minta pertolongan?
Padahal kalau kamu minta pertolongan pada saat ini, kamu dikeluarkan oleh Allah nih dari penjara, keluar kamu. Nabi Ibrahim bilang, wahai saudaraku malaikat Jibril, Allah sangat tahu tentang kondisi diriku. Itu, ya. Allah sangat mengerti tentang, sangat mengetahui tentang kondisi diriku. Makanya aku nggak mau minta, nggak mau berdoa. Allah sudah tahu tentang aku. Cuma sebagian itu bacaannya beliau bertasbih kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, itu ya. Bersama seperti wiridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyajili, beliau itu mewiridkannya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Malam 450 kali, pagi 70, sore 70 tuh wirid beliau. Wiridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyajili, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada kesempurnaannya ada. Nabi Ibrahim, salah satu penyebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak berhak memegang kunci syafaat kelak di yaumil kiamah, penyebabnya satu tadi itu. Nabi Ibrahim pernah berdusta terhadap agama dengan menghancurkan patung-patung atau tepekong-tepekong yang ketika itu 350 lebih, yang ditinggalkan satu yang besar. Begitu ditanya oleh Raja Namruj, ya, bukan saya yang menghancurkannya. Ono kalino yang paling gede itu kampaknya ada gitu. Ya, patung yang paling besar tuh. Segitu sudah dusta di dalam agama. Itu udah bohong. Ya, nggak berani mengambil sebuah resiko seolah-olah. Ya. Padahal kan segala sesuatu pasti ada resikonya. Padahal Nabi Ibrahim berdalil tadi, tujuannya berdalil, mengajarkan kepada mereka, ya, turut tanya tuh dia yang gitu itu, ya pasti dia itu. Tuh. Itu sudah dianggap bohong di dalam agama. Satu penyebabnya. Yang kedua penyebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhak mendapatkan syafaat, tidak berhak memegang kunci syafaat kelak. Ketika istrinya itu dibawa oleh beliau Siti Sarah itu dan memasuki suatu perbatasan daerah, satu perbatasan negara, yang di situ adalah ada Raja Zolim. Yang Raja Zolim tadi itu nggak pernah rela kalau melihat ada wanita cantik dan itu bini orang. Kalau sama gadis nggak masalah, dia nggak suka kalau bini orang itu cantik. Sirian gua, ditewak sama dia, ya tewak diambil. Bahasa kampung kita tewak, tau nggak tewak? Gak ribet, ya tewak kesamber aja udah. Ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, ini siapa? Dia bilang, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Padahal bininya. Itu bohong di dalam agama. Padahal maksudnya untuk menyelamatkan istrinya, supaya istrinya itu tidak terganggu, yang nggak diambil orang. Hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Dan bohong, itu penyebab nggak berhak beliau itu memegang kunci syafaat. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak berhak, penyebabnya adalah karena pada waktu kaumnya itu meminta kepada Nabi Ibrahim untuk ikut bersamanya dalam rangka pujian kepada dewa di malam hari,
Nabi Ibrahim alasannya inni saqim, saya lagi kurang enak badan. Alasan santri ini mah. Apalagi musim hujan begini, kurang enak badan saya. Itu nggak ikut ya Nabi Ibrahim. Alasannya ini saqim, saya nggak enak badan. Itu bohong di dalam agama. Bagaimana sama kita? Akalnya banyak banget. Akal pelajar. Alasan mulu. Udah bohong itu. Sampai beliau Nabi Ibrahim itu nggak punya hak tadi memegang kunci syafaat ya, kecuali oleh baginda Rasul tidak pernah berdusta di dalam agama. Tuh. Ya. Rajanya Sobar, baginda Rasul. Nah begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, dijaga, dipelihara oleh Allah, dia keluar dari api, kobaran api yang dibikin, diciptakan, disediakan oleh Raja Namrud. Wa kasurat mawasyihi wa gilmanuhu. Setelah itu banyak sekali para pengikutnya, banyak sekali dia itu berternak hewan-hewan, kuda, onta, kambing, ya banyak sekali tuh, cupang, lali jumbo, banyak sekali. Setelah dia mendapatkan cobaan tadi tuh, ya, banyak pengikutnya juga banyak, orang pada salut semuanya, ya, banyak yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu betul-betul dijaga oleh Dewata yang Maha Agung, gitu pada dia, ya, dijaga oleh penguasa alam semesta. Nah itu penguasa alam terang dan penguasa alam kegelapan, dianggapnya begitu, ngikut kepada Nabi. Begitu cobaannya berat, ya, untuk menjadi orang besar itu berat tantangannya, cobaannya. Sampai tadi Nabi Ibrahim, beliau itu mau dipanggang, dibakar, ya, di kobaran api. Kobaran api, kita belum apa-apa. Tuh. Kita mau merepot aja. Repot aja udah, ya, belum apa-apa, belum. Ya. Kalau kita lihat para syuhada coba di Gunung Uhud, di Jabal Uhud gitu ya, mereka menghadapi musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya agama. Mereka tewas, ya, di Jabal Uhud itu, para syuhada. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, menegakkan iman dan Islam, mempertahankan keyakinannya kepada Allah, sampai nyawanya melayang, hartanya ditinggal, anak istrinya ditinggal, dalam rangka mempertahankan iman Islam, menegakkan agama Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Bini nungguin di rumah, anak ada di rumah, ya, beras masih ada 2 karung, nah, karungnya, ya, kita tuh membleng, ya, keimanan kita nih, masya Allah. Itu tantangannya. Makanya untuk mencapai suatu titik kesuksesan, mengejar target, ya, kita mengejar satu titik tinggi, mengejar target itu tidak sekedar motivasi yang ada, bukan sekedar motivasi yang ada pada jiwa kita, akan tetapi komitmen dan rasa tanggung jawab dengan penuh disiplin, itu kuncinya. Kalau hanya kemauan saja, mujahadah saja tadi, ya, motivasi yang ada pada jiwa kita, kemudian kita tidak komitmen dan tidak disiplin, jangan harap mencapai titik kesuksesan. Ya, itu kuncinya. Mujahadah, disiplin tidak. Disiplin waktunya, disiplin ibadahnya, disiplin istirahatnya, disiplin makannya, disiplin bergaulnya.
Itu kunci kesuksesan. Kita mah tidur kagak disiplin, ibadah kagak disiplin, ya. Tapi kemauan doang ada, kemauan sih tinggi, ya pengen menggapai matahari, wah, ya meleleh, panasan. Pokoknya harus kedisiplinan itu, ya, motivasi, rasa tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar itu, makanya walaupun Kasurat, ya, banyak sekali hewan ternak dan banyak sekali para pengikutnya yang kemudian di tanggal 10 bulan Zulhijjah, 11, 12 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah di hari raya Tasyrik, beliau Nabi Ibrahim menyembelih ribuan ratusan hewan ternaknya di jalan Allah. Ya, mereka berternak untuk agama Allah, untuk apa? Untuk tegaknya agama Allah, berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, itu walaupun mereka berternak, beliau berternak itu sampai diikuti akhirnya, ya, menjadi syariat agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dari syariatnya tuh diikuti, ya, sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Tasyrik, ya, kita menyembelih hewan kurban. Beliau semuanya, bahkan sampai beliau mengatakan orang pada takjub, pengikutnya takjub, waduh luar biasa engkau ya Allah Nabi Ibrahim, ya, engkau korbankan begitu banyaknya hewan kurban di jalan Allah, ya. Apa Nabi Ibrahim bilang? Jangankan harta, jangankan sekedar hewan kurban, seandainya aku ini diberikan rezeki oleh Allah berupa anak laki-laki, aku korbankan di jalan Allah. Tuh. Ya, itu Nabi Ismail alaihi, aku korbankan demi Allah aku. Tuh. Cintanya kepada Allah, ya, sebagaimana sejarah hikayat hadis-hadis yang menerangkan di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi yang sudah kita ketahui. Ya, kalau ngomong jangan sembarangan makanya. Ya, jangan sembarangan, tahu kita itu, ya. Amila daron Bisyam kasiratul abwab. Di samping itu, ya, setelah hewan ternaknya banyak, pengikutnya banyak, amila daron, beliau membangun suatu rumah, suatu bangunan Bisyam di negeri Syam, kasiratul abwab, yang bangunan tadi banyak sekali pintu-pintunya, apartemen, ya, apartemen udah ada tuh, Nabi Ibrahim udah bangun. Bukan apartemen zaman sekarang, kontrakan udah bangun tuh, ya, kasiratul abwab. Ini menjadi sebuah pemikiran tentunya bagi kita tuh. Di masa zaman kuno itu, zaman terkebelakang Nabi Ibrahim ketika itu, sekarang udah zaman modern, rumah aja kagak punya, ya, beliau bangun, pintunya banyak, ya, apartemen dia bangun tuh. Masya Allah. Tujuannya apa ini? Membangun pintu, kalau pintunya banyak berarti kamarnya banyak. Bisa pintu doang banyak, kamarnya kagak. Pasti itu. Berarti kamarnya banyak. Sarana di dalamnya disediakan semua, kamar mandi ada, dapur ada, tempat istirahatnya ada, ruang tamu ada. Di setiap satu pintu bikin oleh beliau. Ini dari tauhid dan keyakinannya. Nasa yansu, nasa wa nasu, nasa nasu nasu. Anzu wa hunalika ba'da firogi minas sumuni wa dawa'i qaumihi. Beliau bersembunyi,
Ya, beliau bersembunyi untuk mensucikan diri hunalika di bangunan itu yang telah dia bangun. Ba'da birogihi, ya, setelah selesai minasumuni, setelah selesai dalam urusan bisnisnya, urusan dagangnya, wadawai kaumihi, dan sesudah dia mengobati kaumnya, ya, mengobati kaumnya. Asyirru tarbiyat khalfahu, yang kaumnya itu kalau tidak dididik kesonowennya akan mewariskan kaum-kaum yang brengsek, kaum Nabi Ibrahim. Itu asyirru tarbiyat khalfahu, ya. Jadi kalau nggak dididik kaum-kaumnya itu, nggak diajarin, ke belakangnya itu generasi akan rusak, kata beliau itu. Makanya setelah dia tadi membangun itu, ya, setelah dia punya bisnis, punya perniagaan, dan kaum-kaumnya sudah dia obati keberadaan hatinya, dan generasi sudah dia siapkan, sudah dididik oleh dia supaya gak rusak generasi selanjutnya, beliau berdiam diri di rumah itu dalam rangka mensucikan diri, ya, dalam rangka khulwat, dia menghadap kepada Allah. Aman udah tuh, ya. Perniagaan sudah ada yang ngurus, dia mah tenang aja udah, tinggal megangin tasbih doang, ya, yang tasbih. Perniagaan ada yang ngurus, udah anak-anak buahnya Gilman tadi itu, ya. Kaum-kaumnya udah pada sehat, pada sembuh penyakit kolbunya, udah diobatin. Generasi madrasah sekolah udah disiapkan untuk mempersiapkan generasi, karena kalau nggak begitu generasi jadi rusak. Siapkan udah. Makanya beliau udah diem aja. Akhirnya apa? Generasi selanjutnya, anak cucunya menjadi para nabi, menjadi orang-orang soleh. Tuh, debat perjuangannya begitu. Perjuangannya besar, semangatnya tinggi. Dia pikirkan apa? Bukan hanya yang dia pikirkan dirinya, dia pikirkan bagaimana generasi agama, generasi penerus, di antara khusus anak cucunya itu yang dipikirinnya. Maka sampai seperti itu, ya, beliau dalam perjuangannya terus berdiam diri dia itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal. Itu tujuannya. Ya Allah, ya, jadikanlah aku ini orang-orang yang selalu menunaikan sholat, begitu juga jadikanlah zuriyati, keturunanku, orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat. Kabullah permohonanku ya Rabb. Nah, tuh yang dipikirinnya. Sampai nanya sama anak keturunannya, ya, Nabi Ibrahim, hai anakku kalian, anak cucuku semuanya, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Ya, lihat tuh, begitu pertanyaannya. Lu sembahyang kagak nanti kalau gua udah kagak? Lu ngaji enggak nanti kalau gua udah kagak? Lu bisa nerusin gua enggak nanti kalau gua udah kagak? Gitu maksudnya. Pertanyaannya begitu, bukan pertanyaan nanti lu jadi apa, jadi mau, jadi mau, bukan itu pertanyaannya. Makan apa lu nanti, enggak begitu, enggak. Ya, orang yang bertauhid enggak pernah bertanya begini, tanya bagaimana ibadah kamu nanti kalau aku sudah kagak ada. Ya, gua masih ada aja subuh lu kesiangan mulu. Ya. Apa yang udah kagak. Makanya sampai anak cucunya menjadi para nabi. Tuh. Ya. Ini perjuangannya, ya, persiapan beliau itu dalam rangka mempersiapkan anak cucunya. Jadi bukan hanya soal agama yang dia persiapkan, keimanan, tapi soal intelektualnya, ya, soal ekonomi dan bisnisnya sudah diajarkan itu. Di antaranya tadi berternak dan berdagang, udah siapin semua udah.
Coba kita hikmahnya apa yang kita ambil? Ya, udah kagak bisa ngukek kita mudah katanya, tapi jangan nyerah ya. Ada masih cara, masih banyak cara, masih banyak cara, jangan pernah menyerah. Mal khillatu as-suhbatu wal mahabbatu al-wuslatu. Wasolat ini wasol jadi al-wuslat ya, wuslatan. Mal khillatu, apa itu teman ya, teman itu apa, untuk apa itu teman? Kalau mencari teman di meja ngopi gampang ya, segera bilang ngopi. Kopi kore. Cari teman di meja kopi gampang ya. Mal khillatu, apa itu teman, bagaimana itu teman? Mestinya as-suhbatu, teman itu harus menjadi sahabat. Beda teman sama sahabat. Kalau teman itu hanya sekedar saja itu tadi, sekedar lagi di waktu enak, di waktu kita masih jaya, ya, waktu kita masih hebat, itu teman tuh. Setelah kita turun, kita berangkrut, ya, Lalu dengan nemplok. kagak udah, Lalu dengan nemplok. kagak udah. Itu temen yang begitu. Bahkan sama teman mah ada berantemnya, ada ributnya, ada bertengkarnya, ada main pukulannya, ada serakahnya masing-masing. Itu teman namanya teman. Beda harus menjadi as-suhbatu, menjadi sahabat. Teman harus menjadi sahabat. Sahabat beda. Sahabat itu merasakan dia tentang apa yang kita rasakan. Sahabat itu mengerti dia tentang apa dan kondisi kita itu. Itu namanya sahabat. Dan dia nggak mau ditinggalkan, ya. Karena sahabat nggak mau ditinggalkan, dia harus selalu ikut. Seperti yang pernah kami berikan sebuah tamsil, persahabatan itu laksana alas kaki. Ya. Kalau yang satunya putus, yang satu pun nggak mau dipakai. Itu. Yang nggak mau saya, kalau teman saya itu nggak dipakai, itu harus dua-duanya dipakai. Itu sahabat namanya. Setia ya, dia merasakan baik dalam keadaan suka juga dalam keadaan duka, susah tuh yang itu. Makanya bersahabat, maka baginda Nabi selalu bilang ya kepada yang itu, pada bilangnya apa, sahabat ya, wahai para sahabatku. Tuh Nabi bilangnya begitu. Dia bilang teman, dia bilang murid. Mesti Nabi bilang murid itu, wahai murid-muridku. Enggak ya, pemurid banyak yang brengsek. Ya kalau sahabat kagak ya, sahabat mah tadi seiring seirama, mengerti, paham betul zahir dan batinnya. Tuh ya, sahabat yang satu sakit dia merasakan sakit juga, dia duka dia juga merasa duka ya, dia senang dia juga merasa senang gitu ya. Sahabatku, udah ente dulu, anda yang nikah lagi, paling saya mah seneng aja, udah gitu. Nah, itu sahabat ya, jangan bilang oh selalu mulu, jangan gitu. Ya Allah ya, ngample. Ini sahabat ya, kalau para sahabat baginda Nabi, masya Allah. Tanamkan tuh jiwa, tanamkan jiwa itu para santri ya, jiwa bersahabat, bukan jiwa berteman. Dia itu teman saya lagi pesantren, beda tuh ya. Kalau dia itu teman saya lagi pesantren, sahabat saya pada pesantren, pasti ada rindu, ada kangen, ada ingin ketemu ya. Kalau teman doang langsung main tabuk kan, begitu ketemu kaplok Mana sih itu? lu ngambilin rokok gue mulu ya, gitu Ya. Dari sahabat, dari teman menjadi sahabat. Wal mahabbatu al wuslah, dan wal mahabbah, kemudian timbul rasa mahabbah ya.
timbul rasa mahabbah, sampai apa? Sampai al-wuslah, menjadi sebuah pertalian persaudaraan. Itu sahabat namanya. Jadi saling mengerti, saling mencintai, timbul sebuah tali persaudaraan. Ente punya anak perjaka? Enggak punya. Ente punya anak gadis? No? Kita itu. Itu ya, kita jangan lihat kaya miskinnya dah, ganteng dan jeleknya enggak ya, yang penting anak-anak baik itu. Orang kan milih ya, wah tamatan fakultas mana dia, kerjanya di mana, gajinya berapa, penting juga gitu ya, penting ya, urusan materi mah penting ya, tapi bukan itu maksudnya ya. Yang penting mereka saling merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tentram, damai, harmonis kehidupannya, rumah tangganya, itu udah. Ibadahnya nggak pernah ditinggal, itu yang begitu yang paling penting. Ya. Jadi dari teman, kemudian dari sahabat, ya, yang berasa cinta, pertalian, dapat menghantarkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temen dulu. Kemudian sahabat, raih hatinya, ajak dia ke jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu dulu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka bi khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah wa ahlana min ibadika sholihin wa min ahli ta'atika al-muttaqin, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.